adalah bagaimana membangun demokrasi di Indonesia itu lebih efektif, efisien. Jadi kalau kita ngomong konflik dalam proses pembangunan negara, karena kalau menurut Dahrendorf itu, kalau pengen maju ya harus ada konflik. Ketika dalam proses pembangunan waktu Pak Harto itu, konflik itu disederhanakan. Yang ada kelompok yang nasionalis dan semuanya yang ada hubungannya kepada PDI, yang ada Islam agama kepada P3, dan kemudian ada hubungannya dengan birokrasi TNI ke Golkar. Dikerucutkan tiga itu, tidak ada niatan kecuali bagaimana pembangunan demokrasi di Indonesia itu lebih sederhana, mudah, tidak sering memunculkan konflik atau tidak memunculkan hal yang tidak bisa diselesaikan. Namun yang terjadi adalah ledakan pada waktu 99. Hampir setiap elit kita menghadirkan partai politik. Itu secara tidak langsung semacam memberikan pesan bahwa membuat partai politik, membangun demokrasi itu tidak bisa dipaksakan, meskipun oleh kekuasaan. Kita masih ingat pada waktu itu PDI Perjuangan pada pemilu 97 0 kursi di DPR RI, tetapi pemilu 99 menjadi penguasa, menjadi pemenang pemilu. Itu bisa terjadi di negeri kita. Pada waktu itu, maksudnya 98, pesannya adalah muncul di dalam konstitusi kita, yaitu ada pembatasan kepemimpinan seorang presiden supaya tidak terjadi the power tend to corrupt. Orang itu kalau sudah berkuasa, itu selanjutnya merasa seperti raja, semuanya dikuasai. Dan dia tidak sadar bahwa kekuasaan itu tidak selamanya. Empat kali perubahan konstitusi yang sebetulnya kita sepertinya tidak akan pernah terjadi, tetapi muncul salah satunya adalah amanah reformasi. Presiden dipilih maksimal 2 periode. Itu adalah amanah reformasi. 1 periode 5 tahun. Itu adalah amanah reformasi. Reformasi itu bisa melawan penguasa yang berkuasa 32 tahun. Sehingga ketika hari ini muncul sesuai dengan judul atau muncul yang paling kita lihat di berbagai media, bahwa muncul usulan untuk mundur atau pengunduran pemilu, mungkin apa yang dilakukan oleh elit itu mungkin bisa terjadi, mungkin. Tetapi apa yang terjadi itu kemungkinan besar akan dilawan seperti reformasi pada waktu itu. Persis pada waktu bagaimana setting orang-orang menghadirkan pemilu 97 pada waktu itu. Penguasa sangat mungkin, siapapun penguasanya, untuk menghadirkan apa yang menjadi keinginan itu mudah, karena semua di dalam kekuasaannya. Siapapun itu. Tetapi penguasa sebenarnya di dalam republik ini adalah rakyat. Rakyat itu yang mempunyai hak sah untuk negeri ini. Mohon maaf, para anggota DPR RI, DPRD Kabupaten itu mewakili sekian orang, 200.000
atau di kabupaten kota misalkan hanya 5.000 atau 10.000. Hadir menjadi wakil rakyat itu adalah karena diberi amanah oleh rakyat yang memberikan pilihan itu. Dan kalau para wakil rakyat itu tidak menjalankan amanah, aspirasi itu akan dicabut pada proses selanjutnya. Ini tidak hanya untuk legislatif, eksekutif pun begitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin tidak bisa terima ya, bagaimana Bung Karno sebagai presiden hebat diturunkan oleh rakyat, bagaimana Pak Harto hebat diturunkan oleh rakyat, bagaimana Gus Dur hebat diturunkan oleh rakyat. Meskipun Gus Dur agak berbeda ceritanya, tapi Bung Karno, Pak Harto itu semuanya hebat diturunkan oleh rakyat. Dan sekali lagi Bung Karno, Pak Harto ketika berkuasa sepertinya tidak bisa disentuh oleh siapapun, tetapi selanjutnya rakyat mampu untuk menurunkannya. Sehingga kembali kepada amanah reformasi tadi, maka ketika ada yang memberikan wacana pemilu ditunda, memberi wacana itu boleh. Apakah hal itu bisa ditangkap oleh penegak hukum? Menurut saya jangan. Ini membangun demokrasi. Wong memberi wacana saja kok. Dan bahkan kalau misalkan penguasa hari ini, rezim pemerintah hari ini itu pengen kemudian mengkomunikasikan dengan partai-partai politik pendukung dan kemudian mengubah konstitusi, itu mungkin terjadi. Kalau konstitusi itu dirubah, taruhlah kemudian konstitusinya dirubah menjadi, atau Undang-Undang Dasar 45 kemudian dirubah, salah satu pasalnya adalah menjadi 3 periode atau 4 periode. Kalau itu dijalankan itu sah, dan itu tidak boleh misalkan kita kemudian melawannya, tetapi rakyat penguasa negeri ini boleh untuk melawannya, karena rakyat yang mempunyai hak yang sebenarnya itu kemudian tidak dilibatkan pada waktu proses keputusan tersebut. Kita masih ingat pada waktu suasana pandemi awal kemarin, ketika bagaimana teman-teman di Senayan, mohon maaf kalau ada yang teman-teman di Senayan yang ada di ruangan ini, mohon maaf. Pada waktu suasananya adalah, salah satu temanya adalah undang-undang terkait dengan KPK dan undang-undang Cipta Kerja. Mohon maaf. Yang terjadi adalah sepertinya jalan lancar saja apa yang diinginkan oleh teman-teman Senayan itu. Tetapi yang terjadi adalah rakyat nggak tahu. Teman-teman boleh mengatakan, oh itu bayaran, oh itu bukan bayaran. Tapi bahwa ada sebuah gerakan rakyat yang menolaknya. Itu masih terasa pada waktu suasana awal-awal pandemi. Isu KPK, Cipta Kerja itu lebih ringan dibanding dengan penundaan pemilu ini. Jadi kalau kita ngomong, teman-teman yang ada di Senayan mengubah itu boleh dan sah selama kemudian disetujui. Tetapi kemudian akan berhadapan dengan rakyat secara langsung. Sekali lagi, relatif yang terjadi di negeri ini adalah gerakan rakyat yang menjatuhkan penguasa. Karena di dalam demokrasi, ya yang sebenarnya yang mempunyai negara ini adalah rakyat. Presiden itu kalau tidak dipilih oleh rakyat, dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Jadi substansi presiden, beliau adalah mewakili rakyat seluruh Indonesia. Adapun ketika ada penyampaian, ini sesuai dengan
amanah rakyat, yaitu akan terjadi penundaan pemilu. Ya, itu boleh diklaimkan, tetapi selanjutnya nanti tinggal menunggu bukti terkait dengan, saya takutnya diingatkan oleh moderator ini, karena 15 menit tadi. Sudah melirik saya terus Pak moderatornya ini. Tinggal 4 menit, santai Mas. Jadi itu yang terjadi terkait dengan negara kita. Yang menjadi alasan pada waktu ada muncul isu penundaan pemilu, karena para pengusaha pengen bla 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 bla, karena apa itu namanya investasi ingin bla 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 bla. Sebuah negara kalau dikuasai oleh para kapitalis, maka akan membahayakan terhadap negara tersebut. Membahayakannya adalah yang menentukan negara kita adalah para pelaku usaha semuanya. Bukan berarti kita tidak setuju terhadap pelaku usaha. Kami sangat menghormati, mengapresiasi karena para pelaku usaha itu membantu kehidupan perekonomian di Indonesia. Tetapi kalau kita ngomong demokrasi, itu berbeda dengan dunia usaha. Demokrasi di ruangan sendiri, pelaku usaha di ruangan sendiri. Karena demokrasi itu adalah bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya, yang selanjutnya nanti dalam perjalanannya menurut Montesquieu, perjalanan antara kehidupan legislatif, eksekutif, yudikatif itu muncul check and balancing. Kalau saya boleh mengkritik di negeri kita di akhir-akhir ini, bahasa calon presiden yang dituangkan dalam visi misi dahulu itu kemudian terhadirkan untuk rakyat, sehingga saya sangat membedakan antara dunia usaha sama pengembangan demokrasi di negeri kita. Biarkan tetap para pengusaha menjalankan usahanya. Memang pandemi itu terjadi tidak hanya di dunia pengusaha, akademis pun juga merasakan. Para penyelenggara pun tetap harus melaksanakan, meskipun mungkin ini masa pandemi, nggak usah pilkada, nggak bisa. Pak Rektor ini tetap di kampusnya juga harus tetap menerima mahasiswanya, meskipun dengan suasana yang berbeda. Kalau dahulu kuliahnya total luring, kampus dibesar-besarkan, sekarang kampus itu nggak penting. Semuanya selesai di daring, di ruangan Zoom. Sehingga kalau ngomong terkait dengan pembangunan demokrasi tentunya sedikit banyak juga agak berbeda, sehingga pada pilkada terakhir di 2020 kemarin kami sangat bangga, meskipun banyak kritikan, tapi intinya adalah teman-teman penyelenggara mampu menghadirkan dan partisipasi dari para peserta pemilu, begitu juga rakyat hadir dengan baik. Simbol baiknya itu adalah para kepala daerah terpilih, dan ketika ada yang bermasalah tidak diterima kemudian diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Endingnya selanjutnya mereka dilantik dan kemudian bisa menjalankan amanahnya. Itu luar biasa. Sehingga sudah habis Mas. Sehingga dalam pengantar ini saya katakan bahwa penundaan pemilu itu boleh, sah ketika konstitusi dirubah, tetapi akan berhadapan dengan pemilik negeri ini yang sebenarnya. Adapun nanti pemilik ini yang sebenarnya kemudian mengikuti irama itu ya juga nggak apa-apa. Hanya kita kan tidak tahu yang sebenarnya apakah seperti kejadian pemilu 97 ke 98 atau ada perubahan. Semoga ini menjadi bahan diskusi, pengantar diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk paparan yang pertama dari Dr. Agus Mahfud Fauzi. Saya tadi sudah menganalisa ini arahnya Dr. Agus ini kemana gitu. Tapi setelah akhir endingnya kita agak sedikit tahu gitu. Jadi ending dari paparan beliaunya.